Ih, wibu. Like, subscribe, and ting-ting. Yo guys, assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Guys, kalian pasti tahu kan apa itu wibu? Nah, istilah ini memang kerap digunakan untuk orang-orang yang terobsesi dengan negara Jepang secara berlebihan. Tapi guys, kalian tahu nggak sih makna sebenar dari wibu itu? Dan kenapa wibu dikatakan bawa bawang? So, hari ini kita akan membahasnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Knowledge is among us, is so amazing. Here you go. Japanophilia atau sering disebut dengan wibu atau dalam bahasa Inggris wibu adalah ungkapan yang ditujukan kepada seseorang, terutama orang-orang barat yang terobsesi dengan budaya Jepang secara berlebihan atau bertingkah laku seakan-akan mereka itu tinggal di Jepang. Meskipun mereka bukan warga negara Jepang dan tidak tinggal di negara Jepang. Dalam bahasa Jepang, istilah untuk Japanophilia yaitu shinichi dengan kanji setara dengan prefix bahasa Inggris pro dan atau dari kata Nihon yang berarti Jepang. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-18 dan berubah cakupannya seiring berjalannya waktu. Seorang cendekiawan internasional berdarah Irlandia Yunani bernama Lafcadio Hearn alias Koizumi Yakumo adalah seorang penulis yang terkenal akan ketertarikannya yang kuat pada kebudayaan Jepang. Istilah wibu kemudian disingkat menjadi WIB, berasal dari webkomik yang berjudul The Perry Bible Fellowship, di mana kata tersebut tidak memiliki arti dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Menurut tesis MA yang tidak diterbitkan, 4chan dengan cepat mengambil kata tersebut dan menerapkannya dengan cara yang kasar, menggantikan istilah wapan yang sudah ada. Japanophilia dianggap terbelakang karena mereka dianggap kurang menghargai budaya bangsa dan negaranya sendiri, atau untuk tingkat yang lebih parah. Japanophilia merupakan kebalikan dari Japanophobia. Nah, seseorang yang memiliki sifat Japanophilia disebut dengan Japanophile atau Japanophile. Tetapi dalam beberapa keterangan, Japanophilia tidak terlalu sama artinya dengan wibu. Karena pada dasarnya, Japanophilia dikatakan memiliki minat yang sangat luas tentang budaya Jepang. Sedangkan wibu hanya terfokus pada pop kultur Jepang seperti anime ataupun manga. Namun saat ini istilah wibu itu sendiri cenderung sudah sangat bias. Di masyarakat Indonesia sendiri, wibu memiliki arti orang yang menonton anime atau yang membaca manga yang berada di level canggu. Atau yang membaca manga yang berada di level candu. Tidak sampai ke tingkat yang sangat ekstrim, seperti membangga-banggakan budaya Jepang. Wibu seringkali dijumpai di media sosial. Biasanya, mereka memiliki ciri-ciri menggunakan frasa Jepang dalam percakapannya, menggunakan foto anime ke profil mereka di media sosial, dan menggunakan nama dalam frasa bahasa Jepang. Padahal nama aslinya tidak seperti itu. Kalian gini nggak guys? Komen di bawah. So, next. Seseorang bisa dikatakan sebagai wibu kalau ia sering mempublikasikan tentang budaya Jepang dan selalu membahas apapun yang berbau Jepang, hingga menggunakan aksen berbicara ala Jepang. Ada juga nih seseorang yang disebut sebagai wibu karena orang tersebut tidak peduli dengan budaya sendiri dan lebih berkecimpung dan berkumpul kepada komunitas Jepang, suka menyendiri serta antisosial. Ternyata, wibu memiliki beberapa macam loh guys, seperti wibu no lab atau wibu no life. Jadi, istilah wibu no lab atau no life ini merupakan julukan untuk seorang wibu yang dilihat dari aktivitas sosialnya. Seseorang yang disebut sebagai wibu no lab merupakan seseorang yang antisosial, lebih suka menyendiri di kamar, tidak memiliki teman di dunia nyata. Tapi ia sangat asik dengan kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan bersama anime. Apakah kalian seperti ini? Komen di bawah. Next. Nah, ada lagi nih istilah yang tidak asing di telinga kita,
yaitu wibu bawa bawang. Sebenarnya sebutan ini tuh lumayan unik, tapi memiliki arti sindiran untuk wibu yang terlalu fanatik, hingga lupa untuk mengurus dirinya sendiri. Istilah wibu bawa bawang ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang YouTuber bernama Eriko Lim ketika ia sedang menghadiri sebuah acara bernama event cosplay. Ia menyebut wibu tersebut berbau bawang karena beberapa wibu ada yang terlalu fanatik dengan Jepangan tanpa memperdulikan diri dan lupa mandi. So, apakah kalian seperti ini para wibu? Komen di bawah. Next. Banyak orang-orang yang menyamakan istilah wibu dengan istilah otaku. Namun ternyata istilah wibu memiliki arti yang berbeda dengan otaku. Julukan otaku di Jepang ditujukan untuk orang-orang yang hanya fanatik pada anime Jepang. Sebenarnya pada tahun 1990-an, seseorang yang mendapat julukan otaku adalah orang yang hanya menekuni salah satu bidang atau hobi. Tetapi seiring perkembangan zaman, istilah otaku ditujukan kepada hinaan dan diskriminasi. Sedangkan wibu merupakan julukan untuk seseorang yang fanatik dengan anime dan juga fanatik dengan segala hal yang berbau Jepang. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk yang salah satu ini? Komen di bawah. Next. Next ada hubungan waifu dan wibu. Seorang wibu sering dikaitkan dengan waifu. Biasanya seorang wibu memiliki fantasi sendiri dan terlalu mencintai tokoh anime, terutama tokoh atau karakter anime yang lawan jenis. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap karakter anime itu adalah pacarnya. Waifu apa? Waifu tuh kayak hayalan untuk para penggemar laki-laki yang berhayal jadi kayak istrinya gitu. Berarti ini untuk cowok waifu nih. Iya. Kalau ceweknya? Husbu tuh kayak misalnya ceweknya ini jadi istrinya si cowok di anime, gitu kan? Sebutan waifu sebenarnya ditujukan kepada sebutan wibu yang terlalu mendambakan anime perempuan dan menganggap karakter tersebut adalah istrinya atau pacarnya. Hal ini sangat berbahaya jika seseorang wibu yang memiliki waifu. Ini tandanya ia akan melupakan lingkungan dan dunia nyata dan akan susah untuk membuka diri dan berkenalan dengan lawan jenis. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk waifu atau husbu? Komen di bawah. Oke guys, gimana menurut kalian dengan penjelasan tadi? Semoga dengan penjelasan yang singkat ini dapat membuat kita paham dan mencerna makna sebenar dari wibu itu. Dan juga tidak semua wibu itu berbau bawang guys. Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya, follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye-bye.